TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Raja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara kesiman dan seakidah para pemerhati roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan parenting diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja, sebuah buku yang membahas mengenai problematika remaja, disusun oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya hadir di studio untuk memberikan faedah-faedah dari buku tersebut, dan pembahasan kita masih melanjutkan di pekan yang lalu mengenai lingkungan yang menjauhkan remaja dari kritikan. Ya, dan pembahasan dari temanya yaitu mengenai metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih berbicara tentang metode menyampaikan kritik kepada remaja terutama. Ya, tentunya kritik yang kita inginkan adalah kritik yang membangun, ya, bukan kritik yang negatif atau kritik yang justru menghancurkan ataupun ya menjauhkan dia dari kebaikan. Ada beberapa hal ataupun kiat yang perlu dilakukan, ya, dalam memberikan pengarahan kepada remaja tanpa ya terlalu over dalam memberikan kritikan. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, ya kita ulangi sedikit di sini, yaitu sebelum memulai dialog ataupun pengarahan atau menyampaikan satu hal yang perlu kita kritik dari mereka, sebaiknya kita membangun lebih dulu hubungan yang positif dengan remaja tersebut, ya, karena yang ingin kita sasar adalah hatinya, yang kita ingin rebut adalah hatinya, maka perlu membangun hal itu, ya, dengan berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan menampakkan niat yang tulus bahwa kita berbicara, berdialog kepadanya, menyampaikan kritikan untuk semata-mata untuk kemaslahatan dirinya, ya, bukan ya untuk menjatuhkan misalnya atau untuk mendiskreditkannya, menyudutkannya, ya. Nah, itu dulu yang harus kita lakukan, membangun
dialog itu dengan membuka hubungan yang baik, positif dengan mereka, ya. Kemudian ya kita juga dianjurkan untuk mengatur ya cara bicara kita dengannya. Misalnya ketika berdialog ataupun menyampaikan kritik kepada mereka, hendaknya kalau bisa sifatnya pribadi ataupun privasi, menjaga rahasianya, ya, keprivasiannya, ya, tidak misalnya menyampaikan kritik itu di depan orang banyak, ya, bahkan di depan bapaknya misalnya kalau kita ibunya, atau di depan ibunya kalau kita ayahnya, ya, karena orang sifat dosa itu adalah ya wa karihta ayattali alaihin nas, kamu tidak suka orang lain mengetahuinya, itu sifat dosa. Semua dosa dan kesalahan kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Maka yang perlu kita perhatikan dalam berdialog ataupun berbicara ataupun menyampaikan kritik kepada remaja adalah ya usahakan ini dilakukan empat mata, ya. Jadi itu lebih menghargainya, ya, itu menunjukkan bahwa kita menghargainya, ya, bahwa kita menghormati dan memuliakannya, ya. Kita tidak menyebarkan atau membuka aib dan kesalahannya di depan orang lain. Ya, walaupun tujuan kita baik, ingin meluruskan, menasihati, ya, ataupun mengkritik, tapi kalau itu dilakukan di hadapan orang banyak, ya, itu akan membuat dia lari tentunya, ya. Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru, sampaikan kabar gembira, jangan membuat orang lari, ya. Nah, demikian. Ya, ini sebenarnya berlaku secara umum, ya. Semua nasihat sebaiknya dilakukan empat mata. Karena tujuan nasihat itu kan untuk meluruskan, bukan untuk membuat orang yang kita nasihati itu tambah bengkok, ya. Nah, jadi diperhatikan momennya juga. Kemudian cara berbicara, pemilihan kata. Nanti akan kita bahas, ya, metode Nabi, ya, di dalam menyampaikan kritik. Ya, selain momen yang harus kita perhatikan, momennya bagaimana, misalnya jangan nasihati seseorang saat dia marah misalnya, atau saat dia sedang sangat bersedih misalnya, ya. Nah, karena nasihat kita tidak akan bisa dicernanya, ya. Kemudian, ya, kalau bisa empat mata, jangan di hadapan orang lain, siapapun orang itu, karena itu lebih menghargainya. Kemudian juga yaitu pemilihan kata, itu sangat penting, ya. Pemilihan kata itu sangat penting. Ya, kadang-kadang kata yang kita pilih itu tidak bijaksana atau kurang bijaksana. Walaupun benar, ya, tapi terdengar kurang bijaksana sehingga ya kurang bisa diterima. Ya, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah intonasi. Ya, intonasi juga itu menentukan juga ketika kita berbicara. Ya, kalau intonasi kita tinggi dengan nada yang tinggi, walaupun kata-katanya baik, ya, itu ada kesan bahwa kita emosi, bahwa kita marah, ya, bahwa kita sedang mengintimidasinya. Ya, maka intonasinya juga harus diperhatikan. Maka berbicara dengan lembut. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku lembut kepada mereka. Lembut di sini termasuk juga di dalam berbicara, ya, kepada anak misalnya. Ya, walaupun mungkin orang tua ada rasa amarah, tapi itu harus dipendamnya, itu harus diredamnya, itu harus dikendalikannya. Ya, kita tidak perlu kan melampiaskan kemarahan itu, ya, sehingga segala sesuatu menjadi tidak terkendali dan tidak terkontrol. Nah, maka itu juga menentukan, ya. Nah, cara berbicara, intonasi dari suara kita ataupun ya bicara kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, ya, namanya dialog ini ada etika juga di dalam berbicara, adalah memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. Ya,
memberikan kesempatannya untuk mengungkapkan pandangannya, ya, untuk menanggapi dan merespon nasihat kita. Ya, ingat kita ini bukan nabi ya, dapat wahyu dari langit sehingga kata-kata kita itu seperti wahyu, enggak. Ya, nah mungkin kita perlu juga tahu bisa jadi ya nasihat kita itu kurang tepat. Ya, maka coba ya beri kesempatan kepada mereka, kepada remaja terutama ya, untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya, ya, bagaimana tanggapannya terhadap nasihat kita, ya. Nah demikian ya, jadi jangan sepihak atau tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepadanya untuk berbicara, ya, apalagi orang tua yang selalu kalau ngomong sama anaknya dengar, ya, diam, kita suruh dia diam terus, ya, kita nggak tahu ya apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, ya, mungkin dia ada argumentasi yang ingin dia sampaikan, alasan, ya, karena kita juga harus bisa memahami alasan orang. Ya, kita paham ya setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia pasti ada alasan ya mereka melakukannya, dan mereka kadang-kadang membela diri dengan alasan itu. Tapi kita harus memahami itu, ya, kita harus memahami itu. Nah, sehingga kita bisa menakar kesalahannya, ya, seserius apa kesalahannya. Ya, karena kesalahan dosa manusia itu kan level ya, ada level-levelnya. Ya, maka dalam Islam ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dosa besar pun ada dosa besar paling besar, ya, ada yang di bawahnya. Nah, demikian. Ya, demikian, apalagi dosa kecil ada tingkatan di sana. Nah, jadi dengan memahami atau mendengar alasannya, ketika dia buat salah misalnya kita kritik, kita tahu kadar kesalahannya itu sampai di mana, ya, sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat gitu ya, ataupun sikap yang tepat kepadanya, ya, tidak melebihi kesalahannya. Kadang-kadang orang diperlakukan lebih daripada kesalahannya, dia merasakan ketidakadilan, ya, dia merasa ada alasan dia melakukannya, atau pembelaan diri namanya. Setiap orang tentu ada pembelaan dirinya, ya. Nah, maka beri kesempatan kepada mereka untuk mendengar juga dan juga berbicara, ya, bukan hanya mendengar tapi juga berbicara, ya. Nah demikian. Kemudian jauhkan kesan ya seolah-olah kita mencari-cari kesalahannya, ya, mencari-cari kesalahannya, memata-matai dirinya, begitu ya. Jangan munculkan kesan seperti itu, sehingga kesannya kita menyelidik. Kadang-kadang kita tahu kesalahan anak ya. Nah, kita kadang-kadang perlu seolah-olah kita nggak tahu, padahal kita tahu, gitu ya. Nah, tapi kalau ya kita memerondongnya dengan apa namanya, kita katakan vonis ataupun tudingan, kan begitu ya, tuduhan, itu akan menyudutkannya dan dia merasa dimata-matai, begitu ya. Dia merasa dimata-matai, ya. Nah, ini akibatnya anak akan kedepannya dia akan menjadi anak yang tertutup atau cenderung menjauhi orang tuanya karena dia merasa dimata-matai, ya. Nah, jadi apa ya, hilangkan, ya, buang, singkirkan kesan bahwa kita itu suka mencari-cari kesalahannya. Ya, ini berlaku jika orang tua itu terlalu over kritik, gitu ya. Ya, over komentar, ya. Duduk bicara sama anak pasti kritik, pasti komentar negatif lagi, ya. Sehingga terkesan ya bagi anak ya, kalau kita aja diperlakukan seperti itu, ya. Ada orang datang setiap ketemu kita, dia selalu menyorot, dia mengkritik kita. Ya, dalam pandangan kita, wah, kita perlu mengkritik, kan gitu ya. Ya, kita aja kalau dikritik terus juga nggak tahan juga, kan begitu ya. Kita akan ya negatif thinking sama orang itu. Ini ngapain ini orang? Ya, selalu mengkritik dan mengkritik, ya. Ya, nah jadi ya perlu ya kita katakan membuang kesan bahwa kita itu sedang atau suka mencari-cari kesalahannya, memata-matainya. Maka
Nabi mengatakan wala tajassasu wala tahassasu. Jangan kamu bertajasus, memata-matai, tahassus, saling ngerasanin gitu ya. Oh, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini. Lalu itu kita menjadi dasar kita berdialog dengannya. Kamu begini ya, kamu begini ya, gitu ya. Banyak orang tua seperti itu ya, etika dialognya kepada remaja, kepada anaknya. Kamu begini. Ya isinya semua tuduhan-tuduhan. Ya, mungkin dia dengar laporan-laporan atau dia tahu ya dari pihak lain. Ya kadang-kadang kita tahu, bahkan bukan hanya dengar ya, bukan hanya dari laporan orang lain. Kita mungkin tahu betul itu anak itu berbuat salah. Ya, tapi kan nggak perlu ya. Ya kita menyudutkannya dengan kata-kata seperti itu. Ya terkesan kita itu suka memata-matainya, kita suka mentajasusinya, kan begitu ya, melakukan tajasus terhadapnya, ya, dan ya seperti itu ya. Nah demikian, sehingga anak kalau seperti itu dia udah siap-siap untuk memblok kata-kata kita, ya dia memblok ucapan kita kalau seperti itu pendekatannya ya. Nah demikian, ya maka kita katakan ada kalanya kita tahu itu kesalahan ya, tapi ya kita tidak menuding gitu ya. Nah demikian ya, anak itu melakukan ini dan itu dan begitu ya. Nah nanti akan kita jelaskan ya metode Nabi ya berkaitan dengan hal ini. Nah kemudian ya berikutnya adalah ya terlalu banyak mengkritik itu akan membuat anak itu kehilangan kepercayaan diri. Ya. Karena orang yang terus-menerus dikritik itu seolah-olah dia menjadi pesakitan gitu ya. Nah, itu akan meruntuhkan kepercayaan dirinya. Ya. Nah, maka maksudnya apa? Harus seimbang juga antara apresiasi dengan kritik. Ada orang tua yang terlalu royal ya, mengkritik ya, terlalu royal artinya berlebihan, dan itu tidak seimbang, tidak balance dengan apresiasi yang dia berikan kepada anak. Ya, maka ada orang tua yang kalau ngomong sama anak selalu tentang kesalahan, kekurangan, ya, kelemahan dan kesalahan dirinya, keburukan dirinya, keburukan anak ini. Ya, nah ketika anak ini melakukan sebaliknya, ya, mungkin ada prestasinya, mungkin ada sisi baiknya, sisi positifnya, itu sama sekali tidak disentuh, tidak disinggung, tidak dibicarakan oleh orang tua. Seolah-olah itu sudah sepantasnya dan sudah seharusnya dia seperti itu. Nah ini kan gak seimbang jadinya ya, antara kritik dan apresiasi. Ya, nah anak yang terlalu royal dikritik ya dan gak pernah mendapatkan apresiasi sama sekali dari pendidiknya, ini akan jatuh mentalnya ya, kepercayaan dirinya. Ya, kesannya dia adalah manusia tak berguna. Nah, maka akan hilang rasa optimis, berganti menjadi rasa pesimis. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ya, orang tuh berpikir, wah dengan kritik ini dia akan bangkit. Ya kita juga harus tahu sisi psikologi manusia ya. Ya, ada dua sisi itu. Manusia nggak bisa kita tekan terus, kita pressure terus, kita intimidasi tanpa kita kasih ruang. Maka Nabi mengatakan ada dua sisi itu yang harus seimbang. Ya, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Ya, mudahkan jangan dipersulit. Ya, beri kabar gembira jangan membuat orang lari. Nah, iya manusia perlu nasihat, kritik, ya, peringatan, ya betul, perlu. Tapi di sisi lain mereka juga perlu mendapatkan apresiasi atas sisi positif mereka. Dan itu yang kita lihat di dalam Al-Quran. Maka berimbang ya antara pendekatan surga di dalam Al-Quran dengan pendekatan neraka ya, ancaman neraka dengan apa? Bisyarah atau kabar gembira berupa
surga. Nah, itu harus berimbang itu ya. Maka kan kita tahu ya, manusia itu perlu dua sepasang sayap, dua perkara, yaitu al-khauf dan ar-raja. Nggak bisa kita melakukan pendekatan khauf saja tanpa ar-raja. Ya, khauf itu artinya ultimatum, terus dikasih ultimatum ya, tanpa ar-raja, tanpa memberikan harapan ya kepadanya, itu juga nggak tepat, nggak seimbang ya. Nah, demikian. Jadi harus ada dua sisi yang harus berjalan dengan seimbang di sini. Mungkin kita jarang memberikan apresiasi kepada anak, ya, karena mungkin ya orang tua itu terlalu besar ekspektasinya kepada anak, ya, karena maka ya yang dia lakukan kepada anak selalu kritikan saja, ya, kekurang puasan, ketidakpuasan, ya, ingin begini, ingin begitu, karena anak belum begini dan begitu, ya. Sementara ya nggak mungkin kan anak ini nggak ada sisi positifnya, nggak ada prestasinya sama sekali, ya, nggak ada sisi baiknya. Nah, tapi kadang-kadang itu nggak tersentuh, ya, maka dia pun kadang-kadang nggak ngerti, saya ini baiknya apa ya, saya ini positifnya apa, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian ini juga perlu ya, sebagian kritik itu bisa ditunda, ya, sebagian perilaku yang salah pada anak, ya, ada yang bisa ditunda untuk meluruskannya, ya, selama belum terlalu serius, ya, ataupun kita katakan kesalahannya itu belum begitu serius. Makanya kita perlu mendengar alasan anak kenapa, karena untuk kita bisa menakar ya tingkat kesalahannya. Ya, nggak sama kan antara satu kesalahan dengan kesalahan yang lain, nggak sama. Walaupun sama-sama yang namanya kesalahan, ya, tapi kan ya nggak bisa kita sama ratakan, kita pukul rata semua kesalahan orang. Dosa kan ada dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil pun ada tingkatannya. Artinya apa? Ya, sebagian perilaku anak yang mungkin kita pandang keliru dan salah, itu bisa ditunda untuk meluruskannya. Ya, misalnya untuk menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, ya, dan ya, ya, supaya kata-kata kita itu atau kritik kita itu, nasihat kita itu lebih menghujam ataupun lebih menyentuh hatinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya ada juga kesalahan yang tidak bisa ditunda atau didiamkan. Ya, nah, seperti Nabi lah ya, ketika melihat anak di depan beliau makan serabutan, ya, etikanya kurang, Nabi langsung meluruskan ya dengan cara yang luar biasa, ya, baik ya. Nah, demikian. Ya, misalnya anak berkata kotor kepada kakak atau adiknya, atau bersikap kasar kepada orang yang lebih tua darinya. Nah, ini perlu diluruskan dengan segera, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu ya. Ini karena yang kita hadapi ini kan manusia, ya. Kita harus mengenali manusia itu bagaimana, ya. Nah, demikian. Dalam hal ini ya tentunya manusia itu, kita itu sebenarnya cerminan, ya, orang lain gitu ya. Apa yang ya kita tidak suka itu diperlakukan kepada kita, maka ya, simpelnya ya jangan lakukan itu juga kepada orang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, di sini berikut ini kita akan berbicara sedikit tentang metode Nabi, ya, dalam bab ini. Ya, bagaimana Nabi meluruskan atau menyampaikan satu kritikan kepada anak, ya, kepada remaja. Ya, sebagai contoh, ya, kita bayangkan ada seorang pendidik, ya, mengingatkan anak didiknya tentang keutamaan sholat malam. Ya, kita bayangkan ini, ya, seorang pendidik mengingatkan
anak didiknya tentang keutamaan sholat malam. Lalu dia berkata seperti ini misalnya, kita seperti hewan ternak, makan, minum, dan tidur. Begitu menjelang waktu fajar kita malas seperti hewan ternak, nggak mau melakukan sholat malam. Ya, maksudnya mengkritik mereka, ya, anak didik ini ataupun anak kita ini, murid kita ini untuk bersemangat sholat malam, kan begitu ya. Tapi kita katakan mereka seperti hewan, begitu ya. Kalian ini seperti hewan, kerjanya tidur saja, begitu ya. Nah, ya, maksudnya sih bagus, mungkin memotivasi, tapi pemilihan katanya kurang tepat, kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, bagaimana Nabi? Nah, sini Nabi memberikan contoh dan teladan kepada kita ya. Bagaimana Nabi, cara Nabi berkomunikasi ya, berdialog ya kepada orang yang hatta beliau kritik orang ini. Ya, Nabi pernah berkata kepada Ibnu Umar. Nabi pernah berkata kepada Ibnu Umar, "Ni'mar rajuli Abdullah, law kana yusalli bil laili." Nabi berkata kepadanya, sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Seandainya ia mau mengerjakan sholat malam. Ya, seandainya dia mau mengerjakan sholat malam. Ya, ini Nabi memberikan anjuran ya. Sejenis kritik juga ya, tapi kritik ini kritik membangun ya, supaya Abdullah ini seorang remaja waktu itu ya, semangat untuk mengerjakan sholat malam. Bagaimana? Apakah Nabi mengatakan, hai Abdullah, jangan seperti hewan ternak, tidur aja kerjanya, kan begitu ya. Ya, maksudnya sama sebenarnya. Cuma, ya mana yang lebih enak didengar ya oleh seorang remaja di sini ya. Ketika Nabi berkata, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah. Ni'mar rajul Abdullah. Law kana yusalli bil lail. Seandainya ia mau mengerjakan salat malam. Ya, nah itu kan lebih nyaman terdengar ya. Tujuannya sama. Ya, yaitu agar anak ini semangat salat malam misalnya. Tapi kata-kata yang pertama, ya kamu jangan seperti hewan ternak, kerjanya makan, minum, tidur. Ya, nggak mau sholat malam sana. Nah, ya maksudnya sama, supaya anak ini tergerak untuk sholat malam. Tapi pemilihan katanya kan ya kurang tepat ya. Nah, orang ya akan mendefense dirinya dulu ya. Saya bukan hewan ternak, kan begitu ya. Nah, masa saya dikatakan seperti hewan ternak? Nah, seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian Nabi memberikan motivasi kepada seorang remaja di sini Abdullah bin Umar agar dia bersemangat mengerjakan salat malam. Nah, demikian. Qala Salim mengatakan, "Fakana Abdullah la yanamu minal laili illa qalila." Salim mengatakan setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Yaitu apa? Beliau semangat untuk mengerjakan sholat malam. Nah, ini apresiasi, motivasi ya dari sisi yang positif. Ya, nah demikian. Ya, manusia ada sisi negatifnya ada. Tapi kalau kita masuk dari situ, dia akan mendefense, akan membela dirinya lebih dulu gitu ya. Sehingga esensinya jadi hilang ya. Intisarinya hilang di situ. Nah, demikian. Dia cuma ingin membuktikan bahwa saya bukan hewan ternak begitu ya. Nah, tapi tidak tergerak untuk melakukan inti dari nasihat kita itu, yaitu bagaimana dia suka untuk sholat malam ya, suka untuk sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi perhatikan ya, Nabi tidak mengatakan, wahai Ibnu Umar, kamu ini seperti hewan ternak, kerja kamu tidur saja, ya maka kayak kamu sholat malam sana, ya. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, ini juga perlu ya para pendidik untuk memperhatikan etika di dalam berkomunikasi kepada anak. Ya, nah, manusia kan mereka.
Ya kadang-kadang karena mereka merasa mereka itu adalah bawahan kita, ya itulah dia kebiasaan atasan kepada bawahan ya. Ya kadang-kadang suka asal bunyi. Ya kenapa? Karena bawahan, anak juga seperti itu. Ketika orang tua memandang anaknya itu sebagai bawahan, maka dia pun kadang-kadang berbicara sesukanya, ya tidak memilih kata-kata yang baik, begitu ya. Nah ini juga keterampilan ya, keterampilan berkomunikasi. Ini harus kita latih. Karena anak juga kalau mendengarkan itu dari orang tuanya, ya kepada orang lain nanti ketika dia sudah menjadi manusia yang dewasa, ya karakter itu akan terbawa, begitu ya. Nah dia pun jadi orang yang ya santun dalam berbicara, terutama di dalam pemilihan kata, cara etika di dalam berkomunikasi. Ya karena tidak semua orang punya keterampilan seperti itu, ya. Nah demikian. Maka ini perlu dilatih ya dan dicontohkan oleh pendidiknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka kita lihat ya, sebagian orang yang terbiasa dengan pemilihan kata-kata yang kasar, kata-kata yang ya gak enak didengar ya. Di dalam pergaulannya, ya itu hasil dari pendidikannya sebenarnya. Mungkin itulah yang dia dapatkan dari orang tuanya, dari pendidiknya juga. Ya, nah maka kita ada sebagian keluarga itu ya terbiasa dengan kata-kata yang asal bunyi di antara mereka, begitu ya. Nah, bahkan kata-kata yang pasaran, ya maka keluarlah seluruh kebun binatang kan, begitu ya. Dan itu mereka anggap sudah biasa di antara mereka. Kata mereka apa? Oh, nggak ada yang tersinggung katanya ya. Ya nggak ada tersinggung mungkin di antara mereka saja, tapi ini akan kebawa kepada orang lain. Bagaimana? Apakah semua orang tidak akan tersinggung seperti di antara sama mereka? Tentunya kan tidak. Ya, nah ini akan terbawa nantinya ketika mereka bermuamalah kepada orang lain. Ya. Nah, yang bukan keluarga mereka, mungkin di antara keluarga itu sudah terbiasalah ya kata-kata kasar, keras, asal bunyi di antara mereka. Mungkin sudah terbiasa. Ya, mungkin juga benar nggak ada yang tersinggung kan gitu ya, karena udah mungkin itulah yang tradisi yang terbangun di rumah mereka, di keluarga mereka, di kalangan mereka. Tapi ini kan tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Ya, nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi satu contoh yang baik dari Nabi SAW. Dalam riwayat lain ya, dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW memegang tangannya lalu bersabda, berkata, "Wahai Mu'az, demi Allah saya sungguh menyintaimu. Maka jangan tinggalkan membaca doa ini setiap kali selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini cara Nabi ya. Bukan hanya verbal, tapi kadang-kadang perlu diiringi dengan apa? Dengan aksi fisik. Seperti Nabi memegang tangannya ya. Kadang-kadang Nabi menepuk bahunya kan begitu ya, atau memboncengnya seperti Abdullah bin Abbas ketika Nabi menyampaikan beberapa pelajaran, itu Nabi memboncengnya. Nah, di sini Nabi memegang tangan Mu'az ya. Itu menunjukkan keakraban, ada sentuhan fisik juga di situ yang wajar dan normal ya. Nah, demikian yang menunjukkan misalnya membelai kepalanya, mendekapnya kan begitu ya. Nah, atau duduk di sampingnya begitu ya. Nah, merangkulnya. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya secara verbal saja ya kita membangun keakraban itu, tapi juga secara fisik ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memegang tangannya lalu berkata, "Wahai Mu'az, apa langsung to the point?" Enggak juga. Nabi perlu memberikan apresiasi, mengungkapkan sayang dan cinta. Ini namanya apresiasi ya. Ya, "Wahai Mu'az, demi Allah saya sungguh menyintaimu." Mengungkapkan cinta. Walaupun nggak bisa kita mengandalkan apa yang ada dalam hati. Saya ini sayang, cinta sama anak saya. Iya, tapi anak kan nggak tahu. Kadang-kadang perlu itu dibarengi dengan apa? Dengan secara verbal ya. Nah, demi Allah, saya sungguh menyintaimu. Maka jangan tinggalkan membaca doa ini setiap kali selesai sholat. Ini baru kepada intinya. Nabi ingin mengajarkan sebuah doa kepada Mu'az, yaitu doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya, bukankah bisa ya? Bukan tidak mungkin ya, langsung aja to the point. Muaz, ini ada doa, amalkan ya, gitu ya. Ya bisa juga kan begitu ya, sama aja. Ini ada doa ini, amalkan. Atau kita baca doa itu di depannya. Ini doa bagus ini, amalkan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan begitu ya. Selesai ya. Atau kita fulan, anak kita panggil, baca doa ini nih. Ini bagus nih gitu ya. Ya sama gitu ya. Tujuannya sama, cuma pendekatannya berbeda ya. Nah, yang dilakukan Nabi sini coba mulai dari membangun keakraban secara fisik ya, dengan memegang tangannya, ya bisa dengan cara yang lain, bisa merangkulnya, mendekapnya, ataupun mengusap kepalanya, ya atau duduk di sampingnya, kan begitu ya. Nah, itu secara fisik dan juga secara verbal, yaitu dengan mengungkapkan cinta. Ini namanya apresiasi. Misalnya kita memberikan pujian, Masya Allah kamu ini anak yang rajin misalnya, ya emang dia ada rajinnya juga, kan begitu ya. Nah, tapi kalau pendekatannya negatif kan orang, kamu jangan malas ya untuk baca doa ini, ya kan terkesan tuduhan dia anak yang malas, kan begitu ya. Maka kita larang dia jangan malas begitu ya. Ya, nah ini kan orang mendengarnya juga, waduh, belum apa-apa saya sudah dicurigai malas, kan begitu ya. Ya. Nah, itu kan cuma pemilihan kata, tapi ya efeknya bisa berbeda. Nah, demikian ya. Nah, itulah manusia kan, yang perlu kita sentuh di sini kan hatinya. Yang ingin kita rebut di sini hatinya. Hati manusia itu misteri, yang nggak mudah kita menaklukkan hati manusia. Nah demikian ya. Barulah Nabi kepada intinya, yaitu jangan tinggalkan membaca doa ini setiap kali selesai sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya seperti itulah ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan menyampaikan kritik. Ya, jadi bukan asal kritik, tapi kita juga harus memperhatikan banyak hal di sini. Ya supaya kritik itu selain positif juga membangun, tidak membuat lari ya, tidak membuat orang trauma dan lari. Ya wallahu alam bisawab. Nah mungkin sampai di sini dulu materinya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu bab lingkungan yang memberi harapan ya kepada anak. Harapan yang positif kepada anak, yaitu di sini sisi roja ya. Kritik itu kan kita menyampaikan peringatan, itu khauf ya, menumbuhkan rasa takut kepadanya. Tapi harus berimbang juga. Ya, anak itu juga harus diberi harapan-harapan ya supaya mereka merasa punya peluang begitu ya. Ada ruang untuk baik, untuk bagus, untuk berprestasi, untuk ya menjadi seorang yang berguna begitu ya. Nah, jadi perlu lingkungan yang memberikan harapan positif. Ya, bukan membuat anak itu frustasi dan putus asa ya. Nah, demikian. Nah, bagaimana itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja ya. Selanjutnya mungkin kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Nah, Ustaz, alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Dan demikian saudara Gus Iman dan saya kira dimanapun Anda berada, pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah dari buku Adab dengan Remaja mengenai metode Nabi SAW dalam memberikan motivasi, yang memberikan masukan kepada para remaja yang Masya Allah, yang mudah-mudahan kita bisa meniru beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada yang masuk beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan kami angkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Dzar. Ya Ustadz, saya sudah punya anak 5 anak laki-laki, wataknya sangat keras. Saya sudah bingung dengan cara mengarahkan anak-anak saya untuk mendirikan sholat dan tidak terlena dengan main game. Semua anak saya lupa
semua anak saya lupa ketika main game itu waktu sholatnya Ustaz. Mohon pencerahannya. Jazakallah. Jadi anaknya 5 laki-laki semua Ustaz. Iya, anak 5 Insya Allah. laki-laki semua. Luar biasa. Pandawa 5 namanya. Ya. Ya, ini masalah banyak orang tua ya, pendidik hari ini, masalah anak juga itu keterikatannya dengan gadget ya. Nah, dengan gadget. Sebenarnya bukan game saja, mungkin dia juga asik ya bersosial media atau apa namanya berselancar di dunia maya, membuat mereka kadang-kadang suka mengabaikan kewajiban sholat misalnya ya. Nah demikian. Dan keras itu mungkin bukan pembawaan asli mereka ya, itu mungkin karena situasi kondisi jiwa hati ya yang mungkin kacau karena main game kan begitu ya. Apalagi kita nggak tahu ini gamenya game apa. Kadang-kadang kalau game-gamenya game-game yang mengandung unsur kekerasan juga mempengaruhi anak itu menjadi keras kan begitu ya, dan sejenisnya ya. Ya karena tidak semua game dan tontonan itu ya mendidik ya, banyak ya, lebih banyaknya itu ya apa nama kita katakan ya memberikan pendidikan yang negatif atau tidak baik ya. Nah demikian ya, seperti mempertontonkan kekerasan kan begitu ya, kekasaran ya, itu yang mereka lihat dan dapat dari game itu sehingga menjadi kasar kan begitu ya. Jangan kita curigai, jangan buru-buru kita curigai itulah dia wataknya kan begitu ya. Ya mungkin nggak dari kecil dia seperti itu ya. Maka orang tua di sini ya memang harus mengobservasi